Selamat pagi anak-anak, selamat bertemu kembali kita pada hari ini. Ya, tentu kita berharap kita semuanya dalam keadaan sehat tanpa kekurangan suatu apapun. Nah, baik anak-anak, selamat bertemu kita di semester kedua pada hari ini ya. Di mana sebelumnya kita sudah melalui semester pertama dengan baik sekali ya. Dan di semester pertama kembalilah ingat kalau kita sudah membahas tentang bab 1 itu tentang interaksi antar ruang negara-negara ASEAN. Kemudian bab 2, pengaruh interaksi sosial terhadap kehidupan sosial dan kebangsaan. Nah, sekarang masuklah kita ke bab 3 di semester kedua ini ya, yaitu kita akan membahas mengenai keunggulan dan keterbatasan antar ruang serta pengaruhnya terhadap kegiatan ekonomi, sosial, dan budaya di Indonesia dan di ASEAN. Oke, baik. Yang menjadi tujuan pembelajaran kita di dalam pembahasan mengenai bab 3 ini adalah yang pertama, kita dapat menjelaskan keunggulan dan keterbatasan antar ruang serta peran pelaku ekonomi dalam perekonomian. Yang kedua, dapat mendeskripsikan pengaruh interaksi antar ruang terhadap kegiatan ekonomi, sosial, dan budaya di Indonesia dan ASEAN. Ketiga, dapat menganalisis perdagangan antar daerah atau antar pulau dan perdagangan internasional. Keempat, dapat mendeskripsikan pengembangan ekonomi maritim dan agrikultur di Indonesia. Dan yang kelima, dapat menjelaskan pendistribusian kembali atau redistribusi pendapatan nasional. Nah, baik, tentu dari tujuan pembelajaran tersebut kita akan mulai untuk membahas bagian yang pertamanya ya, dari tujuan pembelajaran tersebut, yaitu mengenai keunggulan dan keterbatasan antar ruang serta peran pelaku ekonomi dalam perekonomian. Nah, sekarang kita akan lihat kira-kira keunggulan dan keterbatasan antar ruang itu apa. Ya, nah jadi yang dimaksud dengan keunggulan dan keterbatasan antar ruang itu adalah kelebihan atau kekurangan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya budaya yang dimiliki suatu wilayah yang nantinya dapat mempengaruhi keadaan ekonomi dari wilayah tersebut dan wilayah lain di sekitarnya. Nah, bicara tentang keunggulan dan keterbatasan sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya budaya tentu ya cakupannya luas ya. Nah, itu yang kalau kita lihat dari keunggulan dan keterbatasan sumber daya alam ya, itu dapat mencakup yang pertama kondisi luas lahan dan tingkat kesuburan tanah. Nah, tentu ini berkaitan nantinya terhadap aktivitas pertanian ya. Nah, kemudian berkaitan juga dengan kondisi iklim. Nah, ini juga sama. Ini dapat mempengaruhi aktivitas sosial, aktivitas ekonomi, dan berbagai macam aktivitas lainnya. Kemudian hasil-hasil hutan. Ya. Nah, tentu dapat mempengaruhi hasil perekonomian ya, aktivitas perekonomian nantinya dari hasil-hasil hutan yang secara alami terdapat di suatu daerah. Nah, kemudian yang keempat yaitu mencakup wilayah perairan laut beserta organisme laut yang terkandung di dalamnya, ya. Nah, kemudian yang berikut, nah itu berkaitan juga dengan kandungan mineral atau barang tambang. Nah, lalu yang berikut juga berkaitan dengan keindahan alam, ya tentu saja ini nantinya untuk kegiatan pariwisata, ya. Nah, tentu setiap wilayah memiliki keunggulannya masing-masing dan keterbatasannya masing-masing, ya. Nah, tentu inilah nanti akibat kelebihan ataupun kekurangan dari suatu wilayah. Nah, itu nantinya tentu dapat berlanjut kepada aktivitas interaksi antar ruang untuk saling memenuhi berbagai macam kebutuhannya.
Nah, baik. Yang berikut kita akan lihat mengenai keunggulan dan keterbatasan sumber daya manusia. Nah, yang dimaksud ataupun yang menjadi cakupan dari keunggulan dan keterbatasan sumber daya manusia di sini itu mencakup jumlah penduduk, ya, kuantitasnya. Baik itu jumlah penduduknya yang luar biasa banyak atau boleh dikatakan sedikit, ya. Nah, itu tentu saja nanti akan mempengaruhi terhadap pelaku dari ekonomi itu sendiri nantinya. Nah, kemudian yang kedua, nah itu selain jumlah penduduk juga mencakup kualitas penduduk, mutu penduduk. Nah, tentu saja kualitas penduduk ini tentu saja dipengaruhi oleh tingkat pendidikan, tingkat pekerjaan atau mata pencarian, lalu dipengaruhi oleh tingkat penghasilan atau pendapatan, dan terakhir dipengaruhi oleh tingkat gizi atau kesehatan masyarakat. Nah, ini juga akan mempengaruhi kepada pelaku ekonomi nantinya. Nah, yang berikut yaitu mengenai keunggulan dan keterbatasan sumber daya budaya. Ya, tentu kita harus ingat kembali mengenai 7 unsur universal kebudayaan ya. Nah, jadi yang dimaksud dengan sumber daya budaya di sini adalah hasil karya cipta manusia berupa barang, benda, ataupun bangunan, intinya yang bersifat konkret ya. Nah, selain itu yang dikatakan dengan sumber daya budaya ya selain yang bersifat konkret ada juga yang bersifat abstrak, yaitu seperti berupa berbagai macam tulisan, gagasan, undang-undang, tarian, upacara, adat istiadat. Nah, itu tentu saja nantinya akan mempengaruhi aktivitas sosial, aktivitas budaya, dan aktivitas perekonomiannya juga ya. Nah, jadi seperti yang kita sudah ketahui dan sadari, ya, kalau Indonesia itu merupakan salah satu negara yang kaya akan sumber daya alam. Sumber daya alam yang tersebar di Indonesia memiliki manfaat yang besar bagi kehidupan manusia. Nah, itu semua merupakan keunggulan yang dimiliki Indonesia, yang mengakibatkan munculnya penawaran beberapa produk hasil produk Indonesia, serta dapat juga memunculkan permintaan negara lain atas produk Indonesia. Nah, adanya penawaran dan permintaan akan produk itu mengakibatkan munculnya aktivitas perdagangan, ya, atau dengan kata lain ujungnya nantinya akan tetap mempengaruhi perekonomian. Oke. Nah, sekarang kita akan lihat karena sudah disinggung mengenai permintaan dan penawaran, ya kita akan masuklah membahas mengenai keunggulan dan keterbatasan antar ruang dalam permintaan dan penawaran. Nah, yang pertama kita akan lihat di sini keunggulan dan keterbatasan antar ruang dalam permintaan. Nah, bicara tentang permintaan tentu saja itu berkaitan dengan kebutuhan. Nah, kira-kira kebutuhan itu apa? Ya, kebutuhan itu adalah segala sesuatu yang perlu dipenuhi oleh manusia dalam hidupnya. Pemenuhan kebutuhan itu dapat dilakukan dengan cara memiliki atau menikmati suatu barang atau jasa. Kebutuhan yang berbeda itu menciptakan permintaan. Permintaan itu apa? Permintaan adalah keinginan yang disertai oleh kemampuan untuk membeli barang dan jasa pada tingkat harga dan waktu tertentu. Lokasi di mana seseorang berada dapat menciptakan kebutuhan dan permintaan yang berbeda-beda. Misalnya, ya, kita bandingkan antara masyarakat kota dan masyarakat desa, ini sebagian ya. Nah, misalnya untuk masyarakat kota, permintaan smartphone, telepon pintar, laptop itu cukup tinggi dan penting untuk masyarakat kota untuk menunjang aktivitas pendidikan, aktivitas pekerjaannya sehari-hari ya. Nah, selain itu permintaan hasil-hasil pertanian cukup tinggi. Nah, itu adalah untuk sebagai pemenuhan kebutuhan pangan atau bisa juga untuk pemenuhan kebutuhan produksi lainnya ya, produksi industri, rumah tangga dan lain sebagainya. Nah, kemudian selain itu masyarakat kota permintaan kendaraan atau mobil itu cukup tinggi untuk mendukung kelancaran arus mobilitas barang maupun penumpang di daerah perkotaan ya. Nah, dan lain sebagainya.
Sementara kalau masyarakat desa, itu permintaan smartphone, laptop, bukan suatu kebutuhan yang penting. Nah, kemudian permintaan benih, bibit, ya atau bibit, lalu pupuk dan perangkat pertanian, alat-alat pertanian, nah itu cukup tinggi untuk mendukung aktivitas pertaniannya, tentunya mata pencarian utamanya di daerah pedesaan ya. Nah, kemudian permintaan mesin-mesin pertanian ya itu yang lebih penting, yang lebih utama di masyarakat desa dibandingkan katakanlah berupa kendaraan mobil tadi ya. Penting tapi dibutuhkan tapi ya tidak terlalu penting, tapi yang paling penting itu ya mesin-mesin pertanian untuk mendukung aktivitas mata pencarian utamanya. Nah, jadi selain itu ya masih banyak lagi tentunya contoh-contohnya ya. Nah, baik, sekarang kita akan lihatlah kalau itu tadi keunggulan dan keterbatasan antar ruang dalam hal permintaan. Ini sekarang kita akan lihat keunggulan dan keterbatasan antar ruang dalam penawaran. Penawaran itu apa? Penawaran itu adalah jumlah barang dan jasa yang tersedia dan dapat dijual oleh produsen kepada konsumen pada setiap tingkat harga selama periode waktu tertentu. Penawaran berhubungan dengan jenis produk yang dihasilkan suatu wilayah. Apabila produk yang dihasilkan dan ditawarkan dibutuhkan wilayah lain, maka wilayah tersebut memiliki keunggulan dibanding wilayah lainnya. Nah, contoh di sini bisa kita lihat, misalnya seperti wilayah pantai, tentu menawarkan hasil-hasil ikan laut, hasil-hasil tangkapan, ya. Nah, kedua, wilayah pegunungan tentu menawarkan hasil-hasil pertanian berupa sayur-sayur segar, buah-buah, ya, atau katakanlah hasil pertanian hortikultural. Ya. Nah, kemudian misalnya lagi, contohnya lagi Pulau Jawa yang terkenal dengan tingkat kesuburan tanahnya yang tinggi, lalu di Pulau Jawa merupakan pusat pendidikan, pusat aktivitas ekonomi, pusat pemerintahan. Nah, itu Pulau Jawa menawarkan peluang ekonomi yang menjanjikan bagi daerah di luar Pulau Jawa. Lalu misalnya lagi seperti Papua, Bali, Sulawesi Utara. Nah, itu menawarkan keindahan alam, keunikan alam, dan laut yang indah bagi para wisatawan domestik maupun wisatawan internasional. Nah, jadi baik, inilah kira-kira penjelasan dari keunggulan dan keterbatasan antar ruang dalam penawaran. Nah, jadi materi kita untuk hari ini kita bahas hanya sampai di sini dulu. Nah, nanti untuk pertemuan berikut kita akan lanjut mengenai materi pelaku ekonomi. Nah, jadi Ibu harap kiranya apa yang Ibu jelaskan dapat dipahami, dapat dimengerti. Dan Ibu berharap setelah mendengarkan penjelasan ini, kamu jangan lupa untuk tetap melengkapi catatanmu untuk mencatat hal-hal yang penting untuk kamu ingat. Nah, baik anak-anak, sampai di sini dulu. Selamat melanjutkan pembelajaran online kita pada hari ini. Dan Ibu ucapkan terima kasih.